Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Sayati dengan NIM 1325101161. Di sini saya akan membawakan berita tentang konflik Ambon pada tahun 1999 sampai tahun 2002 dan Poso pada tahun 1998 sampai tahun 2001. Kalau aman kembali lagi, kalau tidak aman ya. Kalau berhenti ini bilang ya keluar baru kami keluar. Kalau aparat bilang tinggal di sini dulu, tetap di sini. Saya kira untuk penjelasan masalahnya di kecamatan sini saya kira belum sampai ke situ, tapi di tingkat kabupaten atau provinsi itu yang dihadapi. Saya melaksanakan dialog dengan kelompok Muslim termasuk kelompok Kristiani, dan di antara hasil dari dialog ini mereka sepakat untuk berdamai. Konflik Ambon yang meletus pada akhir Januari 1999 bukanlah sebuah insiden spontan yang muncul tanpa latar belakang. Ia ibarat api yang telah lama membara di bawah abu tertutup dan nyaris tak terlihat, namun sesungguhnya menyimpan potensi ledakan sosial yang dahsyat. Ketika akhirnya pecah, konflik ini bukan sekadar pertikaian antaragama, melainkan manifestasi dari luka sejarah, ketimpangan sosial, dan dinamika politik yang telah membusuk selama puluhan tahun. Jadi pemicu awal dari kejadian ini itu berawal dari perselisihan antar pemuda yang jadi meluas gitu sambil didorong dengan perebutan kekuasaan ekonomi dan politik lokal. Konflik yang melanda Maluku pada akhir dekade 1910-an tidak muncul begitu saja. Akar permasalahannya sangat kompleks, melibatkan ketegangan sosial, identitas etnis, dan simbol-simbol keagamaan yang kemudian berubah menjadi kekerasan berskala besar. Pada Januari 1999, terjadi pertikaian kecil di kota Ambon antara seorang pemuda Muslim dengan seorang pemuda Kristen di Terminal Batu Merah. Konflik itu berkembang dengan cepat menjadi bentrokan bernuansa agama dan etnis. Target utama kekerasan saat itu adalah pendatang Muslim dari suku Bugis, Buton, dan Makassar, kelompok yang telah lama merantau dan menetap di Maluku, khususnya Ambon. Serangan demi serangan terhadap komunitas pendatang memicu eksodus besar-besaran. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di daerah lain yang lebih aman. Sayangnya, setelah eksodus tersebut, konflik justru menyebar ke wilayah lain di Provinsi Maluku, termasuk pulau-pulau yang sebelumnya relatif tenang. Ketegangan semakin meningkat akibat munculnya berbagai desas-desus dan isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan simbol keagamaan. Masyarakat mulai terpicu oleh kabar bohong tentang penyerangan terhadap masjid atau gereja yang memperdalam rasa curiga dan kebencian antar umat beragama. Selama tahap pertama, ketika secara relatif jumlah orang yang terbunuh masih sedikit dan tingkat kebencian antaragama belum mencapai klimaksnya, maka operasi intelijen direncanakan secara cermat untuk mengkondisikan kedua komunitas menerkam leher satu sama lain. Dampak dari konflik ini itu menyebabkan kerusakan infrastruktur dan psikologi berat, terutama menyebabkan beberapa tokoh seperti Vibanus Tibo dan rekan-rekannya itu dieksekusi. Konflik sempat mereda pada bulan Mei 1999. Saat itu, perhatian publik beralih pada masa kampanye menjelang pemilihan umum. Namun ketenangan ini bersifat sementara. Ketika hasil pemilu diumumkan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memenangkan suara terbanyak di Ambon, situasi kembali memanas. Sebagian masyarakat menafsirkan kemenangan PDIP sebagai kemenangan kelompok Kristen, meskipun partai ini secara resmi tidak berbasis agama. Kemenangan tersebut dijadikan pemicu oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan dan sentimen agama semakin meruncing. Masyarakat mulai bergerak dengan semangat mempertahankan identitas agamanya. Kekerasan pun kembali pecah secara terbuka.
Bahkan aparat keamanan yang seharusnya menjadi penengah ikut terseret dalam konflik dan terbagi berdasarkan garis agama. Konflik Ambon dan Ampo akhirnya mereda setelah mereka melakukan berbagai upaya untuk berdamai, yang puncaknya ditandai dengan Perjanjian Malino II pada tahun 2000. Tragedi Ambon terjadi di Maluku antara 1999 sampai 2002. Konflik besar antara Muslim dan Kristen yang dipicu ketegangan ekonomi dan politik pasca reformasi. Awal konflik dimulai 19 Januari tahun 1999 setelah insiden kecil di Terminal Batu Merah Ambon yang berkembang menjadi bentrokan massal. Rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum dibakar. Kekerasan menyebar dengan cepat ke wilayah lain. Puncaknya, ribuan orang tewas, ratusan ribu mengungsi, dan milisi seperti Laskar Jihad serta kelompok bersenjata Kristen memperburuk situasi. Upaya pemerintah lewat pengiriman pasukan malah memperumit keadaan. Pada 2002, Perjanjian Malino II mengakhiri konflik. Meski kekerasan berakhir, rekonsiliasi membutuhkan waktu panjang. Tragedi ini menjadi pelajaran penting untuk menjaga perdamaian dan toleransi. Semoga tidak terulang lagi di negara kita ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja berita yang saya sampaikan, informasi-informasi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.